Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wala jama'ata illa bi'imarah wala imarata illa bita'ah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Samarinda yang diwakili oleh Bapak Insinyur Dedi siapa Pak lengkapnya? Dedi Zuliandi. Kemudian Al-Habib Muhammad Umar As-Sagaf hafizahullah ta'ala. Kemudian Kiai Haji Azra'i Abdus Syukur hafizahullah ta'ala. Kemudian Dr. Haji Rois Abdullah LC MA PhD hafizahullah ta'ala. Kemudian Dr. Honoris Causa Amerika Serikat. AS ini apa AS? AS apa Pak? Saya kira Amerika Serikat Pak. Oh, Agustinus Agustinus urip Rakil Wibowo, mesti anak terakhir nih, jangan-jangan nih Rakil ya, tapi penuh wibawa. MA Master Teologi PhD. Dan yang terakhir Ustadz Dr. Makmun Hafizahumullah ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini sudah capek belum? Kalau belum pahalanya sedikit. Karena dalam hadis disebutkan tidaklah menimpa seseorang rasa sakit, rasa capek, rasa lelah dan seterusnya, sampai pun sakit karena tertusuk duri, kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang belum capek dosanya belum diampuni oleh Allah. Ya, para ikhwan semuanya, memang menuntut ilmu itu harus capek. Maka syarat menuntut ilmu dua saja. Satu senang, dua serius. Walaupun capek, tetapi kalau masih senang, insya Allah akan dapat. Begitu juga, walaupun capek, asal tetap serius akan dapat. Tapi kalau dua ini hilang, alah ini taklim lagi, materi lagi. Nah, sudah nggak dapat apa-apa karena sudah tidak senang. Dan harus serius. Tandanya serius apa? Tidak ngantuk. Jadi yang ngantuk ini tanda nggak serius. Di dalam ta'lim ada disebutkan begini. Sururun nas fi labsil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nuas. Senangnya orang itu kalau pakai baju, apalagi baju baru, asal jangan temanten dipaksa, itu mesti senang.
Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Dan ilmu itu dapat berkumpul kalau dia tidak apa? Ngantuk. Jadi kalau ngantuk, ilmu nggak dapat. Tapi saya lihat memang para hewan tadi mayoritas tidak ngantuk. Karena memang materinya menarik. Ini materi 2 semester para Gil. Dengan bermacam variasi mata kuliah. Dari mata kuliah peradaban. Dari mata kuliah kristologi. Dari mata kuliah hadis dan seterusnya. Nah, maka kalau hari ini berhasil lebih dari kuliah 2 semester. Karena kristologinya ada. Ahli hadisnya ada. Sampaikan oleh Bapak Habib Umar Sadap tadi. Peradabannya ada. Yang tadi dari Dr. Makmum dan juga Ustadz Azroi, belum yang lain. Ada lagi tambahan bahasa Indonesia soal pantun. Nah, hafal nggak tadi pantunnya? Hafal nggak? Nggak hafal nggak apa-apa. Karena apa? Dalam teori pendidikan, seseorang bisa menangkap 20% dari materi sudah bagus. Apalagi seumur bapak-bapak ini 20% ingat sudah bagus. Nah, apalagi lebih dari itu. Nah, sekarang materi saya sebagaimana yang sudah ditulis dalam makalah. Nah, ini memang judul disertasi panjang sekali. Dengan semangat Isra Mi'raj. Nah, jelas kalau S1 nggak mungkin sepanjang ini. Ini disertasi loh kan. Dengan semangat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wujudkan persatuan dan kesatuan untuk kejayaan Islam yang rahmatan lil alamin. Panjang judulnya. Kira-kira ibu-ibu ingat gak ini nanti pulang? Nah ya, nah saya hanya ngambil satu saja kalimat. Apa? Yang di tengah-tengah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Yaitu soal sholat atau sholawat. Kira-kira ada nggak hubungannya sholawat dengan sholat? Nah ini kira-kira dulu. Kalau kira-kira semua benar, maka nggak usah takut. Kira-kira ada apa tidak hubungannya sholawat dengan sholat? Ada. Apa? Nah kalau ini nggak boleh kira-kira lagi, ya. Jadi salah satu pengertian sholat yang sering dilupakan adalah arti sholat itu mengandung pengertian rahmat. Loh. Jadi sholat itu salah satu pengertiannya adalah rahmat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan, itu sering dijelaskan apa arti sholat. Biasanya hanya sholat itu doa. Padahal wabil hal laisa kadzalik. Tidak hanya itu. Kalau kita buka kamus-kamus Arab, maka sholat ada 3 pengertian secara bahasa. 1 doa, 2 ibadah, yang ketiga rahmat. Loh. Inilah pengertian dari sholat. Pertama apa tadi, para ikhwan? Doa. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, rahmat. Nah, sholat yang tadi disebutkan oleh para asatidz sebelumnya, yang diwajibkan melalui peristiwa apa? Isra dan Mi'raj,
inilah yang dapat menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa. Nabi Musa mendapatkan gelar kalimullah karena memang beliau sering diajak berbicara oleh Allah. Nabi Muhammad jarang-jarang diajak bicara langsung oleh Allah. Tetapi untuk sholat ini beliau mendapatkan perintah langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari pengertian salat tadi adalah rahmat. Maka setiap kalimat biasanya mengandung maksud dan tujuan. Salah satu tujuan diwajibkannya sholat adalah agar muslimin menjalin, tadi katakan Ustadz Habib Umar, kasih sayang ibarat satu bangunan. Kalau sholat kita lakukan, tetapi kasih sayang belum muncul dari kita, maka jangan-jangan kita termasuk apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musalli. Celaka orang yang sholat. Di situ disebutkan jelas musallin, bukan orang yang tidak sholat. Jadi celaka orang yang apa, bapak-bapak, sholat. Nah kalau gitu, alah, nggak usah sholat sekalian lah. Karena yang sholat apa? Celaka ini dalilnya PKI. Nah, dulu cerita ayah kita zaman PKI untuk melarang orang sholat menggunakan dalil ini. Saudara-saudara semuanya, jangan saudara sholat. Loh, karena apa? Kalau sholat saudara celaka. Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fawailun lil musallin. Bener nggak? Bener lagi itu. Nah, jadi ini artinya tadi orang yang sholat yang celaka yang bagaimana? Oleh Said Kutub di dalam Zilalul Quran ditafsirkan dengan indah sekali tentang fawailul lil musallin. Kemudian Al-Maraghi di dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa ibadah, semua ibadah itu mesti mengandung dua unsur. Kurang dari dua bukan ibadah namanya. Pertama adalah hissiyah, ibadah hissiyah. Yang kedua maknawiyah. Ini mesti. Kalau ibadah kita hanya hissiyah, belum dikatakan ibadah. Atau ibadah kita maknawiyah, maka belum dikatakan ibadah juga. Apa maknawi dan hissi? Dijelaskan oleh Al-Maraghi dalam tafsir Al-Fatihah ketika menjelaskan insyaallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tentang dua macam ibadah tadi. Ibadah hissiyah adalah ibadah yang tampak oleh mata, itu namanya hissiyah. Ibadah maknawiyah adalah ibadah yang tidak tampak, yang merupakan hadaf, gharad dari tujuan dari ibadah ini. Ayat atau surah tadi, surah Al-Ma'un, turun khususnya untuk orang munafik. Orang munafik sholat nggak para ikhwan? Sholat. Lah, ya ini. Tetapi sholatnya celaka. Karena apa? Dia sholat hanya hissi semata-mata, maknawinya tidak. Sholat tetap dia takbir, memenuhi syarat rukun sholat secara fikih. Karena seperti yang kita ketahui,
Salat didefinisikan oleh para fuqaha adalah aqwalun wa af'alun mubtada'atun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Yang namanya salat adalah ucapan dan tindakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Itu salat, selesai. Kalau itu dilakukan sah. Maka sering saya menyindir atau mengingatkan masalah yang sebelum sholat dan sesudah sholat nggak usah dibahas. Apalagi nih usolli bid'ah, lawang belum sholat. Yang bid'ah itu kalau ada dalam ibadah. Nah, usolli sholat apa belum? Belum, karena belum apa? Belum takbir. Biarin aja udah. Dalam mazhab fikih mazhabul arba'ah memang ada beberapa pandangan. Ada yang diucapkan untuk menguatkan, ada yang tidak. Nah, selesai sholat, selesai salaman. Oh, boleh nggak? Wong udah selesai toh. Nggak ada aturannya mau salaman atau tidak. Nah, kalau dikit-dikit bid'ah, kasihan bener nih orang. Yang usolli masuk neraka. Karena kullu bid'atin wa kullu dhalalatin. Yang salaman, alhamdulillah sekarang nggak boleh salaman karena corona kan. Nah, yang salaman masuk neraka. Karena apa? Bid'ah. Nah, sudah, jangan bahas lagi semacam itulah. Ini dibahas, besok dibahas, dulu dibahas. Selesai nggak Pak Iwan? Selesai nggak Bu? Nggak selesai. Wong tetap ada yang baca usolli kok. Dan tetap ada yang apa? Jabatan tangan. Masalah begini nggak usah dibahas. Yang dibahas tadi sholatnya mulai dari takbir sampai dengan salam. Nah, kembali orang munafik tadi. Sholat dia, tetapi celaka dia. Karena apa? Dia secara maknawinya belum sholat. Begitu juga kalau kita sholat, tetapi secara maknawi kita tidak menghayati, jangan-jangan kita termasuk yang celaka. Jangan-jangan. Maka tadi alhamdulillah saya agak paksa sedikit wali agar dimulai tepat waktu. Bisa nggak tadi? Bisa ternyata. Karena salah satu maknawinya sholat adalah agar kita muslimin ini menjadi orang yang menepati waktu. Karena apa? Sholat diwajibkan oleh Allah, kita mauqutan. Jadi kalau orang yang sholatnya rajin, mesti dia disiplin. Begitu Pak Dedi, jangan pernah khawatir. Jadi kalau ingin membuat orang disiplin, suruh dia sholat dengan sebaik-baiknya. Tetapi sayang, loh, kita ini sholat terus, tapi pabrik jam karet terus diproduksi. Saya beberapa tahun lalu ikut seminar di London. Salah satu ulama, satu-satunya kan, karena memang tidak ada teman yang lain. Ulama Indonesia yang diundang. Masya Allah, itu saat itu musim semi. Musim semi itu menjelang dingin, ya itu dari musim panas. Acara jam 8. Saya datang setengah 8. Itu kalau di Indonesia paling gasi. Ngerti gasi? Belum ada temannya mungkin. Tetapi apa itu auditorium sudah penuh. Bayangkan. Padahal penyelenggaranya bukan muslim. Kita tahulah orang Inggris. Itu dari 3 agama. Dari Islam, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani, sekuler. Membicarakan masalah Palestina. Jam setengah 8 auditorium sudah penuh. Jam 8 tet. Ngerti tet? Tepat loh.
Mulai. Loh, ini orang tidak sholat saja disiplin. Lah kita yang sholat tiap hari tidak disiplin. Jangan-jangan loh, jangan-jangan. Ya ini. Sholat kita celaka, jangan-jangan. Apalagi kemarin saya tausiah soal corona. Masalahnya wudhu kita mungkin nggak benar. Kalau wudhu kita benar, saya yakin tidak kena corona. Karena nyuci tangan itu nggak usah disuruh oleh dokter kok. Yang nyuruh nyuci tangan ya Pak, Allah langsung. Lah itu. Nah kita setelah corona ini, yang pokoknya yang masalah dengan tangan ini jadi agak riskan. Nyuci tangan harus, tetapi jabat tangan nggak boleh sekarang. Sekarang ada jabat siku. Di Cina ada lagi jabat kaki. Padahal kalau tangan sudah bersih, mau jabat tangan berapa kali silakan. Lah ini yang disalahkan akhirnya umat Islam. Padahal kalau kita benar-benar disiplin, ini rangkaiannya sholat. Tadi yang pertama tepat waktu. Udah mau habis ya? Oh belum, ya ini. Yang kedua kebersihan. Makanya setiap kitab fikih atau hadis, terutama Bulughul Maram, setiap kitab hadis yang berhubungan dengan hukum, biasanya yang pertama tanya Ustaz Azroi, mesti kitab apa? Kitab Toharoh, bukan kitab nikah, bukan ya Pak Regil. Jadi kitabnya apa? Kitab Toharoh. Nah, dalam bahasa Islam ada dua, nadhofah dengan toharoh, beda jauh. Maka hadis yang menyatakan an-nazafatu minal iman menurut sebagian ulama dhaif. Tapi kalau at-tahuru satrul iman, semua orang mengatakan sahih. Apa bedanya nadhafah dengan toharoh? Kalau Quran menekankannya toharoh, bukan nadhafah. Karena apa? Kalau nadhafah hanya sifatnya fisik. Tetapi kalau toharoh fisik dan psikis. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang pada orang yang sangat bersih, bukan yang bersih. Jadi kalau hanya bersih belum disayang oleh Allah. Yang disayang oleh Allah kalau kita ini sangat bersih. Ternyata betul, corona penyebabnya tadi tidak menjaga apa? Kebersihan. Maka betul bahwasanya kita khauf seperti tadi problematika umat Islam yang disampaikan oleh Ustaz Habib tadi. Tetapi kita juga harus roja. Kita banyak problem, tetapi menatap masa depan hanya dengan khauf, jangan hanya dengan khauf, tapi roja. Dengan ini makin membuktikan kebenaran ajaran Islam. Loh. Tadi antara lain masalah kebersihan. Sudah itu dua aja. Yang ketiga rahmat. Salat mengajarkan kita agar kita memiliki sifat tadi, selalu tadi, rahmat. Apa rahmat? Nah, saya tulis di makalah saya. Rahmat adalah satu keinginan, maknan, yub'itsu sahibuhu, yang membangkitkan pemiliknya untuk berbuat baik kepada yang lain. Itu namanya rahmat. Sekali lagi, rahmat adalah maknan fil qalbi, satu sikap dalam hati, yub'itsu sahibahu, yang membangkitkan pemiliknya untuk berbuat baik kepada yang lain. Itulah namanya rahmat. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat. Makanya kalau belum menjadi imam,
Tidak pernah beliau langsung takbir, tidak pernah. Mesti ngadap makmum. Untuk apa? Melihat makmum saya ini seperti apa. Ada orang yang agak tua, ada orang tua. Oh, berarti sholat saya tidak boleh lama-lama. Rasul ingin berbuat baik kepada makmum. Karena sholat tadilah sifat rahmatnya muncul ketika beliau sedang sholat. Kemudian ada anak yang nangis. Tidak disebutkan apakah di luar masjid atau dalam masjid. Kemudian Rasul melambatkan apa mempercepat sholatnya? Mempercepat. Jarang Rasul mempercepat sholat, itu jarang. Rasul itu sholatnya itu sedang. Jarang cepat, jarang. Kalau sholat sunnah itu kadang-kadang memang beliau agak cepat. Jadi cepat pun pernah ya, tapi jarang sekali. Begitu mendengar ada bayi yang nangis, Rasul mempercepat sholatnya. Beliau berpikir, lah begini ini boleh. Jadi sholat kepikiran di luar sholat. Boleh semacam itu. Tapi tidak harus ya, boleh. Dan ini tidak mengurangi sah atau tidaknya sholat. Ngurangi pahala ya. Rasul berpikir, aduh ini ibunya gelisah nih mesti. Maka betul sholatnya dipercepat, termasuk materinya dipercepat. Karena tinggal 3 menit kan. Jadi itu. Jadi dengan sholat ini seharusnya menumbuhkan rasa kasih sayang, keinginan berbuat baik kepada yang lain. Waktu Rasul sholat, kemudian cucunya itu merangkak, menaiki punggung beliau. Lama beliau tidak bangkit-bangkit. Sampai para sahabat di belakang, jangan-jangan ada sesuatu ini. Kok Rasul tidak bangkit-bangkit? Bayangkan semacam itu. Ternyata Rasul lama karena di punggungnya ada cucunya yang sedang, apa istilahnya? Kuda-kudaan. Ya, naiklah di situ. Itulah kasih sayang Rasulullah SAW. Jadi dengan sholat, insya Allah, dan seharusnya rasa kasih sayang itu muncul. Dengan rasa kasih sayang inilah muslimin akan bisa menyatu. Tanpa kasih sayang tidak mungkin muslimin bersatu. Maka Rasul menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang agak panjang, cuman diambil ujungnya oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan hadis ini. Beliau untuk mendukung fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka terhadap nikmat Allah, nikmat Rabbmu hendaknya kamu ceritakan. Kemudian beliau menampilkan hadis ini, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Pernah nggak bapak-bapak terima kasih sama istrinya? Harus. Nah, jangan-jangan nggak pernah itu. Udah dibuatin sarapan, mak, jazakallah ya mak. Pernah nggak gitu? Pernah nggak bu? Suaminya bilang gitu? Loh, nggak berani dong ngomong, jangan-jangan nggak pernah. Harusnya begitu. Lah, begitu. Apa? Lah makanya kan, itu pernah. Begitu juga istrinya ketika dikasih belanja. Ini kan udah kewajiban, ngapain harus nah? Dan itu, kalau ibu-ibu tidak terima kasih pada suami, tidak terima kasih pada Allah. Kalau kita suami tidak terima kasih pada istri kita, sama saja tidak terima kasih pada Allah. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak terima kasih dengan yang sedikit, maka dia tidak bisa terima kasih dengan yang banyak. Maka belanja berapapun bu dari suaminya harus jazakallah khair.
Loh, jangan ntar dulu kalau udah banyak baru saya terima kasih. Nggak bisa. Nah, kemudian muncul hadis tadi, al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Dengan berjamaah orang akan bisa mendapatkan rahmat. Sementara dengan berfirqah-firqah kita akan mendapatkan azab. Maka marilah dengan sholat ini kita wujudkan apa tadi para ikhwan? Rasa kasih sayang. Bahkan bukan hanya orang Islam, semua manusia. Nah, kemarin waktu siaran pers saya sampaikan masalah haji bukan hanya masalah umat Islam. Karena apa? Allah jelas mengatakan bahwasanya Allah menjadikan Ka'batal Baital Haram qiyamal linnas. Nah, bukan qiyaman lil muslimin saja, untuk seluruh manusia. Nah, coba yang dirugikan oleh penundaan umroh dan haji bukan hanya orang Islam. Berapa pesawat terbang Boeing buatan Amerika kosong. Berapa hotel-hotel yang milik non-muslim kosong juga. Karena memang haji itu adalah untuk manusia, walaupun yang melakukan orang Islam. Oleh karena itu mari kita wujudkan kasih sayang dengan sesama manusia. Setiap kita melihat kepada yang lain, bukan hanya manusia, bahkan pada semua makhluk, yang muncul dari kita adalah berbuat baik. Kita alhamdulillah sudah berada dalam jamaah muslimin Hizbullah kepada yang lain, pada sesama muslim yang kita pikir bagaimana kita berbuat baik pada mereka. Bukan hanya kepada orang Islam, bahkan kepada non-muslim pun kita harus tetap berbuat baik pada mereka. Karena itulah rahmat yang memang Rasulullah diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin. Sementara itu alam didefinisikan oleh para ahli tauhid masiwallah, yang selain Allah itu adalah alam. Maka mari kita wujudkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Paham Bu? Ibu-ibu yang saya tanya, paham Bu? Arti sholat apa tadi? Ayo Pak, fotonya paham. Nah, arti sholat ada berapa? 3, 1 apa? 2, 3. Nah, berarti memang sudah wajar ditutup. Kalau enggak tak teruskan nanti. Udah paham berarti ya. Ibu-ibunya paham, apalagi bapak-bapak yang di depan tidak paham, kebangetan ya. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Kita berdoa bersama-sama. Ya masa doa ya. Marilah kita awali doa kita dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada doa yang terbaik kecuali kafaratul majlis. Mari kita bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dengan kafaratul majlis ini semua kesalahan-kesalahan yang kita buat selama dalam majlis ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya katakan tidak ada doa yang terbaik dalam majlis kecuali kafaratul majlis. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Imam Muslimin yang telah menyampaikan tausiah dan doa. Ada pengumuman dari bagian penghimpunan infak untuk infak pada hari ini. Alhamdulillah kami sudah
hitung terkumpul 6.028.000. Kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang hadir atas apa yang telah diberikan. Ajarakumullahu fi ma a'taitum wa baraka fi ma abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Semoga apa yang telah diberikan menjadi berkah dan harta yang Engkau sisakan, dan semoga yang menjadi perbersih bagi dosa-dosa kalian. Baiklah, sekian dari kami karena tadi sudah ditutup oleh Imam Muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.